Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang interpretasi citra penginderaan jauh. Pada kelas 10 waktu itu, kita sudah mempelajari tentang penginderaan jauh, apa itu komponennya, jenis-jenis penginderaan jauh, jenis-jenis citra, manfaatnya, dan tahapan penginderaan jauh. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang praktek dari interpretasi citra. Citra itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Citra adalah hasil pemotretan objek yang direkam oleh sensor penginderaan jauh. Nah, ini di situ di gambar pojok kanan ada gambar citra, citra hitam putih di kawasan jalan tol. Kita juga mempelajari tentang transportasi, jaringan transportasi di bab ini. Oke, citra foto adalah citra yang direkam dengan menggunakan sensor kamera dengan wahana dirgantara. Jadi dirgantara itu pesawat, balon udara, drone. Nah, itu menggunakan sensor kamera. Jadi sekali pencet klik langsung semua gambar terekam. Sedangkan kalau citra non foto adalah citra yang direkam oleh sensor scanner dan wahananya itu antariksa. Jadi sensor dan scanner itu jadi bertahap-tahap, nggak langsung semuanya langsung ada. Makanya di apa tuh namanya Google Map itu ada gambar, kadang-kadang ada gambar yang masih hitam, masih putih, tapi sampingnya warnanya bening. Nah, itu gara-gara dia direkamnya itu secara parsial atau tidak secara menyeluruh, sebagian-sebagian. Wahananya adalah antariksa, satelit. Interpretasi itu adalah kegiatan mengkaji citra untuk mengidentifikasikan objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Itu menurut ST dan Simonet. Ini termasuk dalam geografi mutakhir. Nah, ini alat untuk interpretasi citra namanya stereoskop cermin. Ini citranya ada dua, ini gambarnya itu sama. Ini ada parallax bar untuk mengukur apa namanya itu jarak lokasi supaya tepat. Jadi dengan menggunakan ini gambarnya itu nanti akan terlihat menjadi 3 dimensi. Nah, ini ada kaca-kacanya, jadi nanti gambarnya menyatu jadi 3 dimensi. Jadi kelihatan kalau itu jurang, bukit, dan sebagainya. Tahapan interpretasi itu ada 4. Yang pertama itu deteksi. Kita mencari atau menemukan unsur yang dapat menunjukkan keberadaan objek. Nah, kita nanti lihat ada objek apa aja. Ada objek alami, berarti ciptaan Tuhan, dan objek budaya, ciptaan manusia. Kemudian diidentifikasi itu menggunakan 3 ciri. Ada ciri spektral, itu menggunakan rona atau tingkat kecerahan. Ada spasial yang nanti ada kita pelajari, ada 9. Ada temporal, itu ciri waktu. Sebelum dan setelah tsunami, misalkan itu waktu. Jadi menunjukkan umur suatu objek. Ada analisis mengelompokkan objek dengan ciri-ciri yang sama ke dalam tabel. Nanti ada tabel begini diidentifikasikan. Ronanya bagaimana, bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, ada bayangan atau tidak. Yang terakhir adalah deduksi, menarik kesimpulan. Dari semua ini, kesimpulannya dia itu apa. Itu namanya deduksi. Bisa dengan konvergensi bukti, itu deduksi, menarik kesimpulan. Oke, yang pertama itu ciri spasial. Ada rona, tingkat kecerahan, ada warna, tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, tempatnya, bayangan, asosiasi. Ini adalah 9 ciri spasial yang akan kita pelajari dan akan kita praktekkan pada materi pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah rona. Rona adalah tingkat kecerahan objek pada citra pankromatik hitam putih. Biasanya dengan hitam putih kelihatan ronanya. Ronanya cerah, agak cerah, atau gelap. Objek perairan yang mengandung air itu ronanya gelap karena dia tidak mampu memantulkan sinar. Jadi dia malah meneruskan sinar ke bawah, jadinya warnanya akan gelap. Sedangkan objek yang dapat memantulkan cahaya akan berwarna cerah atau agak cerah, tergantung bahan atau pembentuknya, unsur pembentuknya. Nah, ini contohnya, yang ini nomor 3 ini dia adalah waduk. Waduk jadi kan air, jadi warnanya hitam. Ini pohon, pohon kan daun mengandung air, jadinya warnanya juga hitam. Sedangkan ini rumput, rumput itu agak cerah karena rumputnya itu biasanya nggak begitu tebal. Sedangkan ini rumah-rumah, lapangan parkir warnanya cerah karena dia aspal atau beton, jadi memantulkan cahaya. Itu yang namanya rona. Jalanan juga agak cerah karena dia dari aspal dapat memantulkan cahaya. Apalagi ini genteng-genteng ini, beton-beton ini cerah sekali. Biasanya kalau rona yang gelap itu adalah ciptaan Tuhan atau bentang
alam, sedangkan yang cerah itu biasanya bentang budaya, bangunan-bangunan. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna. Jadi kalau terang, jadi warnanya itu semua terlihat Mejiku Hibiniu. Biasanya itu ada di citra pangkromatik semua warna. Spektrum warna yang tampak oleh mata adalah Mejiku Hibiniu, tadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kalau di komputer itu RGB, red, blue, gray, lampu. Nah, ini kalau yang berwarna kayak gini, kalau dia pepohonan atau vegetasi, warnanya jadinya hijau. Ini juga vegetasi, belum ditanam, bukan vegetasi, tanah. Tanah warnanya coklat karena dia belum ditanam. Ini ada genteng warnanya coklat ke oren-orenan. Ini ada asbes. Ini ada apaan ini? Air ini, objek perairan. Empang kayaknya nih. Terus jalanan, ini warnanya abu-abu. Ini jalannya masih tanah. Terlihat itu dengan warna. Ini pohon kelapa berbentuk tajuk bintang. Tekstur itu adalah sifat suatu permukaan objek yang dapat dirasakan langsung oleh sentuhan atau dilihat mata. Karena kita lihat pakai mata, jadi dapat ketahuan yang mana yang kasar, yang mana yang rata. Nanti kita lihat buktikan. Tekstur suatu objek dalam citra dinyatakan dengan ciri kasar, sedang, dan halus. Nah, ini ada objek citra foto udara. Ini kita lihat pepohonan. Ini kalau kamu lihat kayak brokoli, kalau dipegang pasti kasar. Ini juga pepohonan dan permukiman. Kalau kamu lihat ini, bisa kamu rasakan ini kasar. Ini juga pohon-pohon kelapa, tajuknya bintang. Kamu lihat pasti kasar. Nah, ini rumput-rumput. Rumput itu teksturnya halus. Ini halus. Ini tanah kosong juga halus. Ini perairan, sungai, kanal, halus. Jalanan halus. Nah, itu namanya tekstur. Agak kasar ini nih. Ini apa nih agak kasar nih? Tahu apaan ini agak kasar begini nih? Kayaknya tanah kosong ada batu-batu atau apalah itu semacamnya. Itu agak kasar. Kemudian bentuk. Bentuk adalah wujud geometris yang tampak dari suatu objek. Bisa lingkaran, persegi, persegi panjang, dan sebagainya. Bentuk objek dalam kita bervariasi sesuai dengan karakteristik objek tersebut. Nah, beda-beda. Nah, ini contohnya objeknya. Ini objeknya itu apa ini? Bulat-bulat kayak gini. Yang ini persegi, persegi panjang membentuk huruf U. Ini pasti dia sekolah atau kantor desa karena tengah-tengahnya ada lapangan. Ini membentuk petak-petak persegi, sawah. Ini bentuknya memanjang, panjang atau garis, berarti dia jalanan. Seperti itu. Tadi pohon kelapa, ini pohon kelapa nih tajuknya bintang. Ini tajuk bintang, bentuk tajuk bintang. Pokoknya jenis palem-paleman itu kalau dilihat itu tajuknya seperti bintang. Kayak gini. Set. Nah, lanjut ukuran. Ukuran adalah besaran atau dimensi objek yang berkaitan dengan tinggi, jarak, luas, dan volume. Pokoknya segala macam yang bisa diukur itu adalah ukuran. Ukuran objek dalam citra bersifat relatif karena dibedakan dengan objek lain di sekitarnya. Contohnya seperti ini ada foto udara, misalkan ini gudang. Gudang itu ukurannya lebih besar daripada permukiman. Ini perumahan elit, ini perumahan kampung, ini kayaknya nggak tertata rapi, ini perumahan elit. Nah itu, ini gudang lebih besar daripada perumahan, jadi perumahan lebih kecil daripada gudang. Ini mobil kecil, nah, ukurannya kecil. Jembatan kecil, pohon kecil. Nah, itu namanya ukuran. Kemudian ada pola. Pola adalah kecenderungan susunan bentuk dari keberadaan objek. Objek budaya memiliki kecenderungan yang teratur daripada objek alam, karena budaya itu kan diatur manusia. Nah, ini adalah contoh dari objek perkebunan kelapa sawit. Dia arahnya itu segaris tuh, rapih. Karena dia diatur manusia tumbuhnya supaya segaris. Nah, ini perumahan juga nggak teratur, ini karena dia perkampungan, ini pohon nggak teratur. Nah, itu dia namanya pola. Ada pola teratur, tidak teratur, memanjang, mengelompok, dan sebagainya. Ini waktunya habis nggak? Oke, kita lanjutkan. Tadi sesi 1 udah 9 menit, sekarang sesi 2. Kita sudah sampai ke pola. Tadi pola itu ada yang teratur dan tidak teratur, ada yang memanjang, mengelompok, memusat, dan sebagainya. Oke, ini pohon kelapa sawit. Kamu lihat tuh tajuk bintangnya bagaimana. Ini yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di Kalimantan, Sumatera, dan sekarang Papua.
Indonesia adalah pengekspor kelapa sawit CPO terbesar di dunia. Ini dia. Kemudian situs. Situs adalah lokasi suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs itu tempat lah, secara garis besar tempat atau lokasi. Situs dapat berupa jalan, daratan, sungai, rawa, atau perairan. Contohnya ini adalah situsnya di mana nih, perairan. Ini ada pohon mangrove karena dia suaka marga satwa Muara Angke itu kan apa tuh, melindungi hutan mangrove. Nah, ini jadi mangrove. Pohon-pohon ini karena dia ada di air, ini teksturnya halus, berarti dia pohon mangrove. Nggak mungkin kan dia pohon pinus adanya di sini, pohon karet adanya di air, mati dia. Ini tajuknya juga bukan tajuk bintang, berarti dia pepohonan mangrove adanya di air. Sedangkan ini ada rumah-rumah, ada jalan. Ini ada rumah kumuh ini kayaknya. Masuk rumah kumuh, bukan rumah kumuh ini. Tahu apa nih, kapal kayaknya. Kan ada yang punya permukiman elit, ada kapal-kapalnya itu tuh. Oke, next, asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara satu objek dengan objek lain yang saling berhubungan keberadaannya. Jadi saling terikat itu antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, di sini ada gambar pesawat. Pesawat di sini ada hanggar. Ada hanggar, bukan hanggar ini namanya apa ini namanya nih? Yang jalan-jalan itu tuh, jalan menuju ke kapal dari terminal-terminal. Nah, ini pasti bandara karena di sini dilihat ada tempat penumpang, ada kapal, ada pesawat, dan ini ada landasan pacu. Ini asosiasinya adalah pesawat dengan landasan pacu atau pesawat dengan ruang tunggu penumpang. Di sini juga ada tempat parkiran. Ini kasar ya, parkiran itu kasar. Ini hanggarnya itu halus, atau tempat penumpangnya halus. Landasan pacunya halus. Bayangan. Bayangan itu adalah unsur yang dipengaruhi oleh sudut datang cahaya atau tinggi rendahnya objek. Jadi bayangan itu harus ada sinar matahari atau sinar yang untuk dapat melihat adanya bayangan, untuk dapat menimbulkan adanya bayangan. Bayangan dapat menyembunyikan detail objek di sekitarnya dan dapat pula sebagai kunci pengenalan objek. Nah, ini contohnya di sini ada bayangan nih. Jadi yang di sini dia menghilangi adanya objek, nggak kelihatan di sini ada apa nih. Nah, di bawah ini bayangan. Berarti sinar mataharinya adanya di sini nih, mataharinya adanya di sini. Set. Jadi sini ketutupan oleh bayangan. Jadi dengan adanya bayangan ini kita tahu bahwa ini adalah jembatan layang. Nah, itu jembatan layang di sini juga ada berarti ini sih ada tiang nih, ada bayangannya di sini. Tiangnya ada di sebelah sana. Ini gedung sekolah atau gedung kampus juga ada bayangannya. Nah, itu bayangan bisa menyembunyikan objek atau menjelaskan itu objeknya itu adalah tinggi. Yang terakhir adalah tahapan analisis. Jadi kalau tahap analisis itu kita buat ke dalam tabel-tabel seperti ini. Objek kita mau lihat objek nomor 2 nih ya. Objek nomor 2 ronanya agak cerah karena dia nggak terlalu cerah. Cerah ini jalanan ini. Karena ini ada yang gelap nih, genteng. Jadi pakai genteng tanah, lihat. Yang ini pakai asbes terang. Kemudian teksturnya halus. Ya, kalau kita lihat ini kan halus. Bentuknya kotak. Ya, kotak-kotak tadi kan persegi, kotak besar ini, ukurannya besar, kotak ukuran besar. Nah, itu kotak ukuran besar dan situsnya di sini ada jalan. Jadi dengan adanya itu kita dapat menyimpulkan dia. Kemudian ada lagi asosiasi, asosiasinya di lapangan. Nah, kesimpulannya dia itu adalah sekolah atau apa tuh, tempat pemerintahan lah. Yang kedua, ini contoh analisis, gambarnya mana ini? Nah, gambarnya belakangan. Rona nomor 3 tadi waduk ya. Dilihat ronanya gelap, benar, hitam, berarti dia gelap. Teksturnya halus ya, nggak kasar, dia halus. Bentuknya tapal kuda, ini kan tapal kuda, kayak sepatu kuda, kayak gitulah. Kemudian ukurannya besar dibandingkan wilayah lain, sama stadion aja gedean dia kan. Situsnya lahan kosong, nih lahan kosong itu di pinggirannya ini berarti taman ini. Sebagian besar ini pasti taman. Ini ada rumah-rumah tapi. Kemudian asosiasinya ada pulau. Ya udah berarti dia adalah waduk atau danau. Nah, itu dia interpretasi citra penginderaan jauh foto udara. Semoga nanti kamu dapat menginterpretasikan contoh citra foto yang akan diberikan oleh gurumu, atau kamu nanti kalau lihat Google Earth bisa tahu itu wilayahnya wilayah apa, pepohonan apa bukan, hutan sawit atau bukan, jalan tol apa bukan, dan sebagainya. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam dan bahagia.